Halo semuanya, balik lagi di Cudaldi, balik lagi di channel ini. Oke, nah ini buat kalian yang kangen video bogel. Nah ini gue lagi ngebuatin video bogel. Ya, seperti yang di video-video sebelumnya emang gue jarang banget ngebahas bogel atau ya ngebuat konten tentang bogel. Nah kali ini spesial nih. Dari kemarin juga banyak sih yang nanya, bang bogel kemana? Ada yang sempet bilang katanya dijual. Enggak, bogel masih ada, cuman gue nggak ngebuat konten karena nggak ada yang mau dibahas aja. Nah kebetulan nih gue mau ngebahas atau sekalian mau ganti ya di video ini, ganti master rem depan, master rem depan set. Yang pertama yang ini gue ganti sama handle couplingnya, karena ya kalian bisa lihat di sini kacanya tuh udah kayak pudar apa retak gini sih, kalau dipencet nih kayak krek gitu tuh lengket gitu juga, dan kayak bau minyak rem juga ini kemungkinan udah pecah, udah rembes, kemungkinan juga ini minyak remnya udah tersisa di selangnya doang nih. Ya, di sini juga seal karetnya di sini udah getas, masih berfungsi dengan baik sih, masih pakem. Cuman ya mau gue ganti aja sih. Terus juga nanti mau gue ganti nih selang remnya, karena selang remnya terlalu nekuk dan terlalu kurang fleksibel sampai kena ini nih, kena oil cooler, jadi ngelecetin. Jadi nanti mau gue ganti sekalian. Tapi untuk kaliper masih gue pertahanin, mungkin next di project selanjutnya aja kali ya, karena banyak banget yang sebenarnya pengen gue remajain dari si bogel ya. Malum lah, motor dari 2013 sampai ya 2021 sampai sekarang ini. Jadi kemungkinan banyak banget yang harus diganti. Sama ini sih nanti pengen gue ganti nih master rem belakang. Ini juga masih bawaannya. Ini karetnya juga udah getas nih, selangnya juga udah memprihatinkan. Maka nanti bakalan gue ganti nih sama tabung minyak remnya. Untuk kali ini ya seperti yang di video sebelumnya gue pernah bilang, gue bakal ngubah kopkit ini supaya lebih lebih ada sedikit fresh lah. Nanti juga kemungkinan bakal gue ganti pakai stang jepit, pakai punya Red It atau kemarin tuh gue lupa, pokoknya udah gue lisin. Nah di video kali ini gue mau ganti master remnya dulu sama handle coupling. Gantinya pakai apa? Nah di sini kalian bisa lihat. Nah di sini gue pakai punya RCB. Ini tipenya E2 ya kalau nggak salah. Coba gue cek dulu. Kayaknya nih E2 kemarin tuh. Ya E2. Nah nih E2 yang warna hitam, karena biar nggak terlalu rame aja sih. Nanti juga stang jepit yang di situ juga gue ganti warna hitam nih. Jadi kemungkinan hitam-hitam semua lah, biar nggak terlalu rame. Nah di sini handle couplingnya juga masih yang sepasang sama yang E6 ini, yang model oval. Kalau kalian tahu kenapa gue ngambil ini, karena ya biar kayak OM aja sih, biar nggak ada kayak tabung terpisah kayak punya RCB yang S1 ya atau S1 atau apalah gue lupa, itu kan tabungnya terpisah. Nah di sini gue pengen ganti pakai selang TDR yang model karbon, hitam karbon ya, supaya nggak terlalu mencolok. Nah di sini juga gue invest kunci pas atau kunci ring dari Stanley. Ya video ini nggak disponsorin oleh RCB dan Stanley, jadi buat RCB atau Stanley kalau mau ada kerjasama boleh kontak aja langsung. Nah gue mulai invest kunci-kunci kayak gini karena kan gue belakangan nanti juga bakalan apa-apa tuh ngerjain di rumah aja buat konten juga lah. Nah jadi makanya gue invest kunci pas, karena kunci pas di rumah tuh yang nggak tahu modelnya apa, mereknya apa, suka pada kembangannya tuh suka pada ya kalah gitu sama baut. Jadi gue beli yang pasti aja kunci pas. Nah di sini kebetulan gue ada minyak rem yang tersimpan di rumah, tapi ini dot 3 sih, harusnya dot 4 rekomennya. Ya daripada gue keluar lagi, males banget ke bengkel nyari yang dot 4, jadi gue pakai aja dulu yang ada di rumah, dot 3. Oke, langsung aja. Oh ya, gue lupa ngasih tahu. Sebenarnya nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi gue tuh lagi garap garasi ya. Ya sekaligus buat toko gue juga, Cadel Geret. Jadi kalau misalkan ada yang mau masang intercom bisa langsung ke rumah aja. Nah di sini nanti bakalan jadi tempat garasi gue juga kalau ngekonten, biar nggak kepanasan kayak gini nih. Gue ngeri hujan juga. Jadi sebenarnya masih basah ya. Yang baru banget dipelur atau dicor gini. Ya. Tadinya mau buat di sini, cuman kayaknya kemungkinan gue bakal buat di garasi dalam dulu nih. Ya, mungkin di next video aja ya bakal gue pakai ini garasinya, karena masih basah sih. Ya sebenarnya udah kering, cuman ya daripada. Jadi nanti gue mau mindahin bogel ini
ke dalam situ. Oke, karena di luar juga panas banget dan belakangan cuaca lagi nggak nentu, hujan, panas. Jadi langsung aja mau gue pasang nih, udah nggak sabar tuh alat-alat yang udah gue siapin. Gue mau pindahin dulu bogel ke garasi yang di dalam. Oke, step pertama ini gue siapin lap atau kain bekas. Fungsinya tuh supaya nanti kalau baut dari kalipernya gue lepas itu nggak bececeran kena besi atau kena part-part lainnya, karena minyak rem itu sangat nggak bersahabat sama part-part lain ya. Terus juga di sini gue siapin tempat buat nampung minyak remnya biar nggak bececeran. Beralih ke bagian atas, gue juga sebelumnya harus siapin kain lap supaya nanti pas dibongkar master rem depan itu nggak bececeran kena bodi-bodi yang ada di bagian atas nih, bagian kokpit ya terutama. Setelah master rem depan udah kelepas, gue mau ngasih lihat paket dari RCB ini yang didapat apa aja. Yang pertama ada silika gel, ada stiker yang berbentuk persegi panjang ya, stiker RCB, dan master rem itu sendiri. Bentuknya oval, simple, yang gue suka sih ya. Jadi kayak master rem bawaannya, nggak terlalu rame. Yang gue suka sih simpelnya itulah pokoknya. Masuk ke proses selanjutnya, gue tinggal masang master remnya ini ke posisinya. Ya, proses ini masih terbilang cukup gampang ya, karena tinggal kencengin bautnya aja sih pokoknya. Nah, selanjutnya gue tinggal masang selang remnya. Di sini yang cukup rumit ya, karena posisinya tuh semaksimal mungkin gue nggak mau terlalu mainstream tekuk-tekukannya dan nggak terlalu patah dan nggak mentok sama speedometer ya, karena proses ini yang paling lama gue kerjain, karena ya itu tadi ribet banget. Ternyata nggak semudah yang gue pikirkan ya, ganti master rem doang ternyata ya cukup ribet dan cukup ngebuang-buang waktu lah di proses ini. Master rem udah, selang rem udah, gue tinggal masukin minyak remnya ke master remnya. Nah, proses ini juga cukup lumayan lama ya, karena di sini gue harus ngebuang semua udara yang ada di dalam selang remnya, kalipernya, dan master remnya. Karena kalau masih ada udaranya dan masih ngempos itu masih belum berfungsi ya. Ya karena masih bercampur dengan udara. Jadinya kayak ngeblong gitu, kayak belum dapet feel-nya gitulah. Balik lagi ke kaliper. Nah, di proses ini gue juga membutuhkan selang bening ya, selang kecil, ukuran kecil gini. Gue nggak tahu ukuran berapa. Nah, fungsinya itu supaya nanti pas ngeflash dari atas dari master remnya itu, nah minyak remnya itu nggak bercucuran keluar. Jadi di sini tuh juga kelihatan pas kita putar pembuangan udaranya atau pembuangan minyak dari sebelumnya itu kelihatan. Biasanya kalau ada udaranya di sini juga keluar gelembung-gelembung. Nah, gelembung-gelembung itu yang harus dikeluarin supaya nggak ngempos pada saat kita tekan master rem yang ada di atas itu. Jadi kayak gitu fungsinya selang itu. Setelah semuanya kepasang, jangan lupa kabel switch remnya itu dipasang lagi ya, supaya pas dipencet atau direm kayak gini, itu lampu remnya ikut nyala ya, kayak gini contohnya, supaya ngasih tanda kalau kita ngerem gitu. Proses selanjutnya di sini gue masang handle kopling. Nah, di proses ini gue menemukan masalah baru, yaitu kabel switch kopling bawaan RCB itu pendek banget, sedangkan switch kabel kopling bawaan Minerva Nivec itu panjang banget sampai soketnya itu masuk ke bawah tangki ya. Jadi di sini gue mesti ngakalin switch koplingnya dulu ya supaya panjang kayak bawaannya. Jadi ya udahlah, ada aja ya masalah. Nah, di proses ini gue mencoba ngakalin dengan nambahin kabel, karena kabel bawaan RCB itu pendek. Jadi gue tambahin kabel supaya panjangnya itu sama seperti kabel bawaan handle koplingnya Minerva ya. Ini tombol switch kopling ya. Soalnya pendek banget bawaan RCB. Di sini gue nggak sampai setengah meter pokoknya. Ya intinya juga lebih panjang dari bawaan Minerva sih. Lebih panjang lebih baik supaya nggak kerja dua kali aja. Masalah kabel switch kopling udah selesai, gue tinggal pasang lagi handle koplingnya, ngerapiin semua kabel yang dilepas dari soket yang di bawah tangki itu. Ya pokoknya proses ini udah gampang ya, tinggal ngencengin aja handle koplingnya.
yang udah dikasih baut-baut dari RCB tinggal dipasang dan dikencengin, selesai deh. Oke, ini hari kedua, hari selanjutnya. Sebenarnya kemarin mau ngasih lihat hasil pemasangannya, tapi karena kemarin gue udah terlalu sore, terus gue ngerjainnya di sini agak gelap juga karena udah sore. Jadi hari ini gue bakal ngasih lihat hasil dari pemasangannya. Sebelum gue pengen ngasih lihat hasil pemasangannya, gue mau ngasih lihat dulu part bawaannya, originalnya, yang kondisinya benar-benar mengkhawatirkan. Sebenarnya kalau pedal lagi handle kopling masih berfungsi dengan baik ya, paling ya lecet-lecet gini lah, lecet-lecet pemakaian, nggak ada yang terlalu berarti kerusakan karena kabelnya juga masih bagus. Nah, yang paling parah tuh di mas rem ya, karena banyak mekanisme seperti yang kalian lihat di sini ya. Nih, di sini kacanya tuh udah pecah nih. Ini gue nggak tahu ini bahannya kaca apa plastik. Sebenarnya ini belum pecah sih, tadi ini gue teken aja karena gatel pengen lihat seberapa ini. Ternyata bener-bener ya udah bener-bener pecah. Kemungkinan yang tersisa tuh minyak remnya ada di sininya doang nih, di tabungnya kemungkinan juga udah nggak ada, kering. Dan selangnya juga udah bener-bener parah juga nih, udah ngelotok ya, udah kelihatan kawatnya. Sebenarnya sih masih bisa dipakai ya, kemarin tuh masih bisa dipakai, cuman ya daripada karena rem fitur yang paling utama ya demi keselamatan juga. Jadi gue putuskan untuk ganti aja nih. Tuh selangnya udah kering kayak gini, udah kaku lah. Nah, ini gue mau ngasih lihat hasil yang udah kepasang. Nah, ini bisa kalian lihat di sini udah mas remnya udah gue isi pakai minyak remnya. Ini handle-nya nih. Ya, ini selang remnya yang kemarin udah gue beli. Terus handle koplingnya, aduh ada tukang bakso lewat lagi. Oke, tadi ada tukang bakso dulu lewat. Nah, ini handle koplingnya. Yang susah tuh pas ini sih tadi nih. Nah, ini kabel bawaan RCB tuh pendek. Tadi di video sebelumnya udah gua akalin jadi panjang. Ya, ini posisi master kok. Handle koplingnya udah kepasang, enak sih, lembut gitu. Nah, yang kemarin tuh yang susah ya ini ngakalin selang remnya karena nikupnya tuh susah banget nih. Cuman kalau udah di dalam gampang nih. Kalau dari sini, di sininya sih gampang nih. Nih, di sininya sih gampang, dari atasnya itu loh yang susah. Nah, ini penampakannya udah kepasang ya, nggak terlalu mainstream juga sih lekukannya. Yang penting nggak mentok di sini, cuman ya tipis lah. Kalau misalkan di belokin gini, nih tipis banget tuh sininya. Nah, nanti nggak tahu nih kalau misalkan gue ganti stangnya bakalan mentok apa enggak. Terus ini juga tipis juga nih. Ini juga benar-benar gue perhatiin posisinya karena kalau buat belok-belok takutnya ngelecetin speedometernya. Jadi ya udah, ini yang posisi paling maksimal sini. Ya oke, mungkin next project selanjutnya gue bakal ganti stang jepit pakai punya Bepro ya, biar lebih sejajar sama garpunya. Sama master rem belakang tuh, master remnya juga udah mulai kayak master rem depan tadi udah kayak pecah-pecah gitulah. Kemungkinan gue bakal ganti master remnya dulu sebelum gue ganti stangnya, karena gatel juga sih pengen ganti stangnya dulu abis itu master rem belakangnya. Ya nggak tahu lah, lihat nanti aja. Ya udah, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Nah, ini video yang mungkin yang paling ditunggu-tunggu di channel ini karena ciri khas dari channel ini ya si bogel ini. Oke, untuk video kali ini segitu aja. Sorry banget kalau misalnya kurang jelas atau apa, kalian bisa komen aja di kolom komentar ada yang mau ditanya. Oke, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow Instagram gua di @cudaldi, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram toko gua di @cadial_garage. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.